Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Sebelum kita belajar, jangan lupa klik subscribe-nya dan like-nya. Kita mulai. Nomor 2, menyatakan suatu himpunan. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan nanti dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Sebelum kita mempelajari ini, coba kalian ingat-ingat ada beberapa himpunan di sini. Yang pertama dilihat, yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat. Di SD kalian sudah mempelajari beberapa himpunan yang kalian kenal. Kira-kira ini merupakan anggota dari himpunan apa? Yang B, anggota himpunan apa? Yang C, anggota himpunan apa? Yang D, anggota himpunan apa? Yang A jawabannya adalah himpunan bilangan asli yang dinotasikan dengan A. Yang B, himpunan bilangan cacah dinotasikan dengan C. Yang C, himpunan bilangan bulat dinotasikan dengan B. Yang D, himpunan bilangan real dinotasikan dengan L. Sekarang kita mulai dengan menyatakan suatu himpunan. Cara yang pertama dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Misalkan saja di sini ada beberapa himpunan. Yang pertama adalah ini. A adalah himpunan semua bilangan ganjil antara 1 dan 8. Kita daftarkan anggota himpunannya, yaitu A sama dengan 3, 5, 7. Yang B, bilangan prima yang kurang dari 10. Mulai dari 2, 3, 5, 7. Yang C, huruf vokal dalam abjad Latin. A, I, U, E, O. Yang D, himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat dan seterusnya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Cara yang kedua dengan kata-kata atau menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Soalnya sama dengan yang cara pertama. Yang pertama tinggal diganti adalahnya dengan sama dengan. A sama dengan himpunan semua bilangan ganjil antara 1 dan 8. Kemudian yang B adalahnya kita ganti dengan sama dengan. Himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Yang C sama dengan himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Yang D sama dengan himpunan bilangan bulat. Cara yang ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunan. Untuk notasi pembentuk himpunan, langkah pertama kalian tulis kurung kerawal dulu atau kurung kerawal buka. Selanjutnya, anggota-anggotanya dinyatakan dalam bentuk huruf yang mewakilinya. Sebagai contoh yang A, jawabannya adalah sama dengan kurung kerawal, anggota-anggotanya kita gunakan huruf X atau bisa juga Y atau huruf lainnya. Bilangan antara 1 dan 8 kita tulis seperti ini.
Sedemikian hingga X-nya diletakkan di tengah, letak di antara 1 dan 8. Nah, seperti ini letaknya ya. X-nya lebih dari 1 tetapi kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Yang B, bilangan prima yang kurang dari 10. Misalkan diwakili anggota-anggotanya dengan Y. Demikian hingga Y kurang dari 10. Y adalah bilangan prima. Yang C, misalkan anggota-anggotanya diwakili oleh Z. Sedemikian hingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Yang D, misalkan diwakili anggota-anggotanya dengan X. Sedemikian hingga X adalah himpunan bilangan bulat. Kita lanjut. Untuk soalnya, misalnya nyatakan himpunan berikut dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Y adalah bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Yang kedua, D adalah bilangan bulat lebih dari 1 atau sama dengan min 5 tetapi kurang dari 10. Yang tiga, D adalah bilangan ganjil kurang dari 20. Jawabnya yang pertama. Nah, ini jawabannya. X-nya lebih dari 3, tapi kurang dari 15 atau sama dengan 15. X-nya anggota bilangan asli. Cukup kita gunakan dengan lambang A. Yang nomor 2, X-nya letaknya di antara min 5 dan 10 atau sama dengan min 5. X-nya anggota bilangan bulat. Yang 3, ganjil kurang dari 20. X kurang dari 20. X anggota bilangan ganjil. Nah, ini untuk sementara pakai L dulu. Lambang dari bilangan ganjil. Contoh yang lain. Misalnya dengan cara mendaftarkan anggotanya soal di atas. Yang pertama, ini tadi, nah dengan mendaftarkan anggotanya adalah 4, 5, 6, 7 sampai dengan 15. Kemudian yang nomor 2, jawabannya adalah min 5, min 4, min 3 sampai dengan 9. Yang 3, dengan ganjil yang kurang dari 20, 1, 3, 5, 7, 9 sampai dengan 19. Kita lanjut. Menentukan konsep himpunan semesta dan diagram Venn. Untuk memudahkan, kamu perhatikan tayangan berikut. Ini kalau bisa kalian tulis nama-nama guru di SMP 14, kemudian tulis nama guru 14 yang mengajar IPA, kemudian yang mengajar IPS, kemudian yang mengajar matematika, kemudian mengajar prakarya, siapa aja. Kalau tahu ditulis nanti di buku catatan. Nah, kalian perhatikan dari himpunan yang kita tulis. Manakah himpunan semesta dari keterangan di atas? Apakah nomor 1, nomor 2, 3, 4, atau nomor 5? Yang B, tentukan himpunan yang lain yang terdapat pada himpunan dari keterangan di atas. Jawabnya adalah A,
Himpunan semesta dari keterangan di atas adalah nama guru-guru SMP Negeri 14. Nah, untuk notasi himpunan semesta adalah S. Jadi ditulisnya S sama dengan himpunan nama guru-guru SMP Negeri 14. Yang B, himpunannya adalah ini, ya. Yang lainnya adalah nama guru yang mengajar pendidikan agama, PKN, bahasa Inggris, Penjaskes. Nah, kalian perhatikan soal contoh berikut. Tentukan himpunan semesta dari 4 himpunan berikut. A. Ayam, burung, bebek. Nomor 2. B. Sama dengan himpunan 3579. C. Himpunan sapi, kambing, kerbau, onta. D. Sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Ingat, yang kamu tulis adalah himpunan semesta. Nah, kira-kira tadi dapat gambaran himpunan semesta itu apa? Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan yang sedang dibicarakan. Contohnya adalah yang nomor 1 ini, kita sedang membicarakan masalah himpunan apa? Ayam, burung, bebek. Merupakan dari, jawabannya adalah S sama dengan hewan yang berkaki 2. Atau bisa juga S sama dengan himpunan hewan yang bertelur, ya. Yang nomor 2, 3579 adalah merupakan bilangan ganjil. Nomor 3, sapi, kambing, kerbau, onta, yaitu hewan yang berkaki 4. Atau bisa juga, bisa kalian jawab, S sama dengan hewan ternak. Bisa juga jawaban yang lain, hewan untuk kurban, ya. Dan masih banyak lagi. Yang nomor 4, bilangan genap. Atau bisa juga bilangan genap yang kurang dari 12. Kita lanjut. Kita akan pelajari diagram Venn. Nah, untuk menyatakan himpunan bisa juga kita gambar. Itu namanya dengan diagram Venn. Jadi untuk menggambarnya bisa berupa lingkaran ataupun olive, ya. Buat contoh, perhatikan pada himpunan berikut. S, himpunan nama semua siswa di kelas 7C. A, himpunan nama siswa yang dimulai dengan huruf B, yang dimulai dengan huruf N, dimulai dengan huruf R, dimulai dengan huruf S. Caranya mudah untuk menyatakan dengan menggunakan diagram Venn. Baik, kita akan gambarkan gambarnya sebagai berikut. Bagaimana gambarnya atau diagramnya? Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kalian yang pertama gambar dulu kotak atau persegi panjang. Kemudian himpunan semestanya dengan huruf S di pojok kiri. Kemudian himpunan A dan himpunan B. Kemudian himpunan C. Kemudian himpunan D. Nah, A tadi menyatakan apa? Ya, anggota-anggotanya apa? B, anggota-anggotanya apa?
C tadi anggota-anggotanya apa, D tadi anggota-anggotanya apa. Kita lanjut. Misalnya yang nama siswa yang huruf awalnya B. Di kelas kamu misalnya yang huruf B siapa? Misalnya Brian, Berlina. Disesuaikan saja di kelas kamu nantinya, bisa diganti di sini ya. Yang huruf N bisa diganti selain Nasya, Nurlaila, Rama, Rine. Yang huruf S, Salwa, Sasa, Sophia. Boleh kalian ganti dengan nama yang sesuai di kelas kamu. Oke, kita lanjut. Berikut ini ada macam-macam diagram Venn. Coba oleh kalian lihat, amati gambarnya. Kemudian kalian jawab, manakah diagram Venn yang menunjukkan saling lepas? Saling lepas itu apa? Pisah, ya. Kemudian manakah diagram Venn yang menunjukkan sama? Manakah diagram Venn yang menunjukkan berpotongan? Yang D, manakah diagram Venn yang menunjukkan bagian dari himpunan yang lain? Jawabnya adalah yang A, ini yang lepas. Kemudian yang B adalah ini yang sama. Yang C berpotongan. Yang D himpunan bagian dari yang lainnya. Kita lanjut. Nah, ini nanti oleh kalian dicoba gambar sendiri ya. Bapak bantu dengan menggambarkannya sebagai berikut. Yang pertama, ini yang nomor 1 ya. Anggota-anggotanya kalau mau dituliskan boleh. Yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3. Yang terakhir adalah nomor 4. Lepas ya A dan B-nya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Dan nanti tugasnya akan akan disampaikan melalui di-share di WA. Bapak ucapkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.